Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Raden Satria Putra dengan NPM B1A023386. Saya mahasiswa dari Universitas Bengkulu dari kelas G, Fakultas Hukum yang dibimbing oleh Bapak Asep Suherman, SHMH. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai hak asasi manusia. Video ini saya susun sebagai dari tugas perkuliahan sekaligus sebagai sarana untuk memperdalam pemahaman kita mengenai konsep, sejarah, prinsip, serta implementasi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Materi ini sangat penting untuk dipahami karena HAM merupakan landasan yang fundamental dalam menjaga martabat manusia serta memastikan terciptanya keadilan sosial. Melalui pemaparan yang akan saya sampaikan, saya berharap video ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan mudah dipahami, serta menjadi bahan refleksi bagi kita semua tentang pentingnya penghormatan terhadap hak-hak dasar setiap individu. Baik, tanpa berpanjang lebar, mari kita mulai penjelasan mengenai hak asasi manusia. Pada video kali ini, saya akan membahas materi dari bab 6 tentang pelanggaran hak warga negara yang diambil dari buku Hukum dan HAM Hak Asasi Manusia karya Pak Aris Priyo Agus Santoso, SHMH. Dalam memahami pelanggaran hak warga negara, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memahami secara jelas apa yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia. Dari manusia itu lahir, tanpa memandang latar belakang, status sosial, kepercayaan, pendidikan, atau kondisi ekonominya. Hak tersebut muncul bukan karena diberikan oleh negara, melainkan karena manusia memiliki martabat dan nilai kemanusiaan yang harus dihormati. Oleh karena itu, ketika hak ini dirampas atau dibatasi, maka terjadi apa yang disebut sebagai pelanggaran HAM. Secara umum, pelanggaran HAM adalah segala bentuk tindakan yang bertujuan ataupun berdampak pada hilangnya hak dasar seseorang. Pelanggaran tersebut dapat berupa tindakan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja oleh individu, kelompok, ataupun negara melalui lembaga dan aparatnya. Pelanggaran HAM terjadi ketika seseorang mendapat ruang untuk menjalankan hak yang seharusnya ia miliki, tetapi tidak dapat dia jalani sebagai manusia. Misalnya hak untuk hidup, hak untuk memperoleh rasa aman, hak bebas dari kekerasan, hak berpendapat, hak mendapatkan pendidikan, atau hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan sama di hadapan hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, pelanggaran HAM sebenarnya sering terjadi dalam bentuk-bentuk yang mungkin terlihat kecil atau sederhana, sampai pada bentuk yang sangat serius dan mengancam keselamatan manusia. Contoh yang paling dekatnya yang sering kita temui adalah tindakan perundungan atau bullying di lingkungan sekolah atau kampus. Banyak siswa atau mahasiswa yang mengalami tekanan psikologis, penghinaan, atau kekerasan fisik, tetapi tidak berani melapor karena takut terhadap pelaku atau dianggap remeh oleh lingkungan sekitarnya. Padahal, perundungan tersebut secara jelas merampas hak seseorang untuk memperoleh rasa aman dan penghargaan sebagai seorang manusia. Itu adalah salah satu bentuk pelanggaran HAM yang nyata yang dapat kita jumpai di lingkungan kampus atau lingkungan sekolah. Selain itu, pelanggaran HAM juga bisa terjadi ketika seseorang dibatasi untuk berpendapat atau menyampaikan pikiran secara bebas. Misalnya ketika seorang mahasiswa menyuarakan pendapat umum, tetapi mendapat intimidasi, ancaman, atau hukuman yang tidak proporsional hanya karena pandangan mereka yang dianggap bertentangan dengan suatu kelompok tertentu. Kebebasan berpendapat merupakan hak fundamental dalam negara demokratis, sehingga ketika hak itu ditekan, maka terjadilah yang namanya pelanggaran HAM.
Pelanggaran hak juga dapat terjadi pada konteks pelayanan publik. Banyak masyarakat yang tidak memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan, atau administrasi publik yang layak karena faktor diskriminasi atau ketidakadilan birokrasi. Ketika seluruh manusia yang seharusnya diperlakukan sama di depan hukum dan negara, tetapi pada kenyataannya terjadi perlakuan yang berbeda terhadap orang-orang tertentu berdasarkan status sosial atau ekonomi orang tersebut. Maka tindakan tersebut telah melampas hak dasar mereka dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Dalam lingkup yang lebih besar, pelanggaran HAM sering kali muncul sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan. Negara yang seharusnya berfungsi sebagai pelindung dan penjamin hak-hak rakyat dapat berubah menjadi pelaku pelanggaran ketika kekuasaan tersebut tidak digunakan secara bijaksana. Misalnya ketika aparat negara melakukan penangkapan tanpa prosedur hukum yang jelas, menggunakan kekerasan yang berlebihan, atau membatasi kebebasan masyarakat tanpa alasan yang sah. Kasus-kasus pelanggaran HAM seperti penyiksaan, penembakan, atau penghilangan orang secara paksa adalah contoh bentuk pelanggaran HAM berat yang sering menjadi pembicaraan nasional di negara kita. Melalui pemahaman ini, kita bisa melihat bahwa pelanggaran HAM bukan hanya persoalan hukum, melainkan persoalan moral dan kemanusiaan. HAM bertujuan menjaga martabat manusia, sedangkan pelanggaran HAM menghancurkan martabat tersebut. Karena itu, kita sebagai mahasiswa, calon akademisi, maupun masyarakat yang peduli pada keadilan, memiliki kewajiban untuk mengenali, memahami, dan menyadari tantangan dalam penegakan HAM. Kesadaran pelanggaran HAM penting karena tanpa kesadaran itu, kita mungkin saja menjadi pelaku atau mendukung pelanggaran tersebut tanpa kita sadari. Dengan memahami apa itu pelanggaran HAM, bagaimana ia terjadi, dan apa bentuknya dalam kehidupan yang nyata, maka kita memiliki bekal awal untuk tidak menjadi bagian dari penonton saja, tetapi menjadi bagian dari perubahan menuju masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu pelaku pelanggaran HAM pada poin B. Setelah memahami apa yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia, langkah berikutnya adalah mengetahui siapa saja yang dapat menjadi pelaku pelanggaran HAM. Banyak orang mengira bahwa pelaku pelanggaran HAM hanya dilakukan oleh negara atau aparat pemerintah saja. Namun pada kenyataannya, pelanggaran HAM dapat terjadi dan dilakukan oleh siapa saja, baik individu, kelompok masyarakat, maupun negara itu sendiri melalui instrumen kekuasaannya. Pada dasarnya, setiap manusia memiliki potensi untuk melakukan tindakan yang bisa merampas hak orang lain, terutama ketika ada perbedaan kekuatan, status sosial, atau akses terhadap kekuasaan. Karena itu, pelaku pelanggaran HAM tidak dapat dipandang hanya dari satu sudut pandang saja, tetapi harus dipahami secara luas dan secara mendalam. Dalam banyak kasus, pelanggaran HAM justru dilakukan oleh negara melalui aparat atau lembaganya, terutama ketika kekuasaan digunakan untuk menekan rakyat atau kelompok tertentu. Negara yang seharusnya berperan sebagai pelindung HAM memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak setiap warga negara. Namun ketika kekuasaan disalahgunakan, negara dapat menjadi pelaku pelanggaran yang paling berbahaya karena ia memiliki akses terhadap kekuatan struktural, militer, hukum, dan kontrol informasi. Misalnya penangkapan tanpa prosedur hukum yang jelas, penyiksaan terhadap tahanan, penembakan atas nama ketertiban, atau pembatasan kebebasan berpendapat. Hak-hak tersebut menjadi contoh bagaimana negara bisa menjadi pihak yang merampas hak rakyatnya itu sendiri. Selain negara, kelompok masyarakat juga bisa menjadi pelaku pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM yang dilakukan kelompok biasanya muncul karena sentimen ideologi, agama, suku,
ras, atau kepentingan politik. Ketika suatu kelompok merasa lebih berkuasa atau lebih benar dibanding kelompok yang lain, maka lahirlah tindakan intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan massa. Contohnya yang dapat kita lihat pada persekusi kelompok minoritas, penyerangan tempat ibadah, atau tindakan kekerasan yang komunal yang terjadi karena perbedaan suatu keyakinan. Pelanggaran semacam ini sangat berbahaya karena dilakukan secara kolektif dan seringkali tidak dianggap sebagai kesalahan, melainkan dibenarkan oleh fanatisme suatu kelompok. Sementara itu, individu juga dapat menjadi pelaku pelanggaran HAM meskipun dalam skala yang lebih kecil. Ketika seseorang melakukan tindakan kekerasan, pelecehan, ancaman, atau tindakan yang merendahkan martabat orang lain, maka ia telah melanggar hak dasar manusia yang menjadi korban. Contoh pelanggaran individu yang sering kita temui antara lain bullying di sekolah atau kampus yang saya sebutkan tadi, kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi tenaga kerja, atau penyebaran kebencian di media sosial. Walaupun pelanggaran tersebut tidak sebesar pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh negara, dampaknya terhadap korban tetaplah serius karena menyangkut harga diri, keselamatan, serta kesejahteraan psikologis korban. Jika kita melihat realitasnya, masyarakat modern, pelanggaran HAM sering terjadi bukan hanya karena niat jahat pelaku, tetapi juga karena adanya pembiaraan atau ketidakpedulian. Banyak orang mengetahui pelanggaran terjadi, namun memilih diam karena takut, tidak berani menentang, atau merasa bukan urusan mereka. Sikap pasif tersebut membuat pelanggaran HAM terus terjadi dan sulit diselesaikan. Disinilah peran kesadaran sosial menjadi sangatlah penting. Dalam konteks hukum, pelaku pelanggaran HAM seharusnya diproses melalui sistem peradilan yang adil dan transparan. Tetapi dalam kenyataannya, penyelesaian pelanggaran HAM seringkali terhambat oleh kekuatan politik, birokrasi, atau ketidakberanian institusi hukum untuk mengurus pihak-pihak yang berkepentingan. Ini menjadi tantangan besar bagi penegakan HAM di Indonesia. Ketika pelaku tidak mendapat hukuman yang setimpal, maka pelanggaran akan terus berulang karena tidak adanya efek yang jerah. Sebagai mahasiswa dan generasi penerus, memahami siapa pelaku pelanggaran HAM menjadi penting. Karena dengan memahami sumber masalah, kita bisa menentukan sikap dan kontribusi apa yang dapat kita lakukan. Minimal kita dapat mulai dari lingkungan terdekat, seperti tidak membiarkan bullying, tidak ikut menyebarkan kebencian, dan menolak segala bentuk ketidakadilan. Kesadaran kecil bisa menjadi awal dari perubahan yang sangat besar. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaku pelanggaran HAM dapat berasal dari individu, kelompok, maupun negara. Pelanggaran bisa terjadi karena penyalahgunaan kekuasaan, fanatisme suatu kelompok, atau ketidakpedulian masyarakat sekitar terhadap keadilan. Memahami hal ini memberi kita gambaran bahwa pelanggaran HAM adalah masalah kompleks yang melibatkan banyak faktor, bukan sekedar persoalan hitam putih antara pelaku dan korban saja. Baik, selanjutnya ada poin C, yaitu kategori pelanggaran HAM. Setelah memahami pengertian pelanggaran HAM dan siapa saja pelakunya, sekarang kita masuk pada pembahasan mengenai kategori pelanggaran HAM. Pentingnya untuk memahami kategori ini karena setiap pelanggaran memiliki tingkat keseriusan dan dampak yang berbeda-beda. Dengan mengetahui kategorinya, kita dapat melihat bagaimana suatu pelanggaran harus diproses secara hukum dan seberapa besar kerugian kemanusiaan yang dapat ditimbulkan. Secara umum, pelanggaran HAM terbagi ke dalam dua kategori besar, yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM yang ringan. Pembagian ini muncul bukan karena pertimbangan hukum, tetapi juga untuk membedakan pelanggaran berdasarkan tingkat kerusakan yang ditimbulkan terhadap hak dan martabat manusia. Perbedaan antara kedua
tidak terletak pada siapa pelakunya, tetapi pada skala, dampak, dan intensitas pelanggaran yang terjadi. Pelanggaran HAM berat merupakan pelanggaran yang dapat dilakukan dalam skala yang luas, terencana, dan berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat. Pelanggaran jenis ini biasanya melibatkan banyak korban, dilakukan dengan cara-cara yang brutal, tidak manusiawi, dan seringkali terjadi sebagai bagian dari kebijakan sistematis. Contoh pelanggaran HAM berat yang sering menjadi pembahasan nasional maupun internasional adalah penyiksaan, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, pembunuhan massal, penembakan misterius, serta penghilangan orang secara paksa. Pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan hanya melukai tubuh, tapi juga menghancurkan nilai kemanusiaan dan meninggalkan trauma mendalam bagi korban maupun keluarganya. Pelanggaran HAM berat biasanya terjadi pada situasi politik, militer, atau pertahanan negara yang terjadi suatu konflik di dalamnya, atau dalam kondisi ketika negara menggunakan kekuasaan secara represif terhadap rakyat. Yang menjadikan pelanggaran HAM berat adalah karena sering dilakukan secara sistematis dan terorganisir oleh pihak yang memiliki kekuasaan yang besar. Ketika negara atau sebuah intuisi kuat terlibat dalam pelanggaran ini, masyarakat menjadi sulit untuk melawan karena pelindung hukum tidak lagi berpihak kepada rakyat. Tetapi akibatnya proses penyelesaian pelanggaran HAM berat seringkali berlangsung sangatlah lama, penuh hambatan, dan bahkan berakhir tanpa kejelasan. Berbeda dengan pelanggaran HAM berat, pelanggaran HAM ringan merupakan pelanggaran HAM yang terjadi dalam skala yang lebih kecil dan tidak melibatkan korban dalam jumlah yang besar. Namun demikian, pelanggaran HAM ringan tetap harus dipahami sebagai tindakan yang merugikan hak dasar seseorang. Contoh pelanggaran HAM ringan yang dapat berupa diskriminasi, lingkungan sekolah atau tempat kerja, pembatasan pembebasan pembicara, ancaman, atau intimidasi. Tindakan tidak adil dalam pelayanan publik atau penghinaan yang merendahkan martabat manusia. Meskipun disebut ringan, pelanggaran HAM jenis ini tetap memberi dampak yang signifikan terhadap korban. Banyak orang mengalami tekanan psikologi, trauma, kehilangan peluang pendidikan atau pekerjaan, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Dalam banyak kasus, pelanggaran kecil yang dibiarkan secara terus-menerus dapat berkembang menjadi pelanggaran besar, seperti bibit yang dibiarkan tumbuh tanpa pengawasan. Pelanggaran ringan yang dianggap wajar dapat membuka pintu terjadinya pelanggaran yang lebih serius karena tidak ada tindakan pengawasan dan penegasan hukum yang tegas. Kedua kategori pelanggaran HAM ini menunjukkan bahwa pelanggaran HAM tidak hanya soal kekerasan fisik atau konflik bersenjata, tetapi juga menyangkut aspek kehidupan yang sederhana, seperti mendapatkan perlakuan yang adil, dihargai sebagai manusia, dilindungi dari tindakan yang dirugikan. Oleh karena itu, kita perlu memahami bahwa pelanggaran HAM harus ditangani dengan pendekatan yang humanis, bukan sekedar proses hukum formalistik. Penegakan HAM merupakan bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan martabat korban, memberikan keadilan, dan memastikan pelanggaran tidak terulang kembali. Sebagai seorang mahasiswa, memahami kategori pelanggaran HAM membantu kita untuk lebih peka terhadap realitas sosial di sekitar kita. Banyak pelanggaran hak yang mungkin terlihat biasa saja atau dianggap wajar oleh masyarakat, padahal sebenarnya itu tidak boleh dibiarkan. Tanggung jawab moral kita sebagai generasi intelektual adalah berani bersuara dan menolak segala bentuk pelanggaran, baik besar maupun kecil. Karena perubahan besar selalu dimulai dari keberanian untuk melawan ketidakadilan dalam hal yang paling sederhana. Baik, yaitu poin D, kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia.
Ketika berbicara mengenai pelanggaran HAM di Indonesia, kita tidak bisa melepas pembahasan ini dari berbagai peristiwa penting yang telah meninggalkan luka yang mendalam bagi masyarakat dan sejarah bangsa. Kasus-kasus ini bukan hanya data atau catatan arsip, tetapi merupakan cerita nyata tentang penderitaan manusia yang haknya dirampas oleh kekuasaan, ketidakadilan, dan sistem hukum yang gagal menjalankan fungsi perlindungannya melalui pemahaman terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi. Kita bisa melihat sejauh mana negara telah belajar dari masa lalu dan apakah keadilan sebenarnya itu adalah keadilan yang benar-benar ditegakkan. Salah satu kasus pelanggaran HAM yang paling dikenal adalah tragedi 1965. Peristiwa ini bermula dari konflik politik antara pemerintah dan kelompok yang dianggap berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) setelah insiden G30 SPKI. Yang kita tahu sendiri, insiden tersebut sangat terkenal ya, dan sempat dibuatkan film. Dan filmnya itu selalu diputar pada TV-TV nasional kita. Terjadi penangkapan massal, penyiksaan, penghilangan orang, hingga pembunuhan dalam jumlah yang sangat besar. Banyak masyarakat yang sebenarnya tidak terlibat sama sekali, namun menjadi korban karena stigma politik yang pada saat itu hingga hari ini. Tragedi 1965 masih menjadi perdebatan karena negara belum memberikan penyelesaian hukum yang tuntas maupun pemulihan terhadap korban atau keluarga korban. Pengadilan HAM ad hoc tidak pernah benar-benar memproses pelaku, sehingga kasus ini menunjukkan betapa beratnya negara mengakui kesalahan dalam sejarahnya itu sendiri. Kasus pelanggaran berat lain yang juga meninggalkan trauma panjang adalah tragedi Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II. Peristiwa ini terjadi pada masa reformasi pada tahun 1998 sampai 1999. Ketika mahasiswa yang menuntut perubahan politik justru menjadi korban tindakan represif aparat. Banyak mahasiswa ditembak ketika melakukan aksi demonstrasi damai dan beberapa di antaranya meninggal di tempat. Tragedi ini menjadi simbol perjuangan demokrasi, namun hingga sekarang penyelesaian hukumnya tidak pernah mencapai titik terang. DPR bahkan menyatakan bahwa kasus ini bukan pelanggaran HAM berat, yang kemudian memicu kritik besar dari masyarakat sipil karena dianggap tidak mencerminkan keadilan. Selain itu, ada juga kasus penghilangan paksa aktivis 1997 dan 1998, di mana sejumlah aktivis pro-demokrasi diculik oleh aparat dan beberapa di antaranya hingga kini tidak diketahui keberadaannya. Sebagian yang kembali hidup menceritakan bagaimana mereka disiksa secara kejam dan dipaksa mengakui sesuatu yang tidak mereka lakukan. Kasus ini memperlihatkan bagaimana kekuasaan pada masa itu digunakan untuk membungkam suara kritis, bukan melindungi hak warga negara. Komnas HAM sudah menyatakan ini sebagai pelanggaran HAM berat, tetapi proses pengadilan yang diharapkan publik tidak pernah benar-benar terlaksana. Tidak hanya dalam konteks sejarah, pelanggaran HAM juga terus terjadi dalam berbagai bentuk di era modern. Salah satu contohnya adalah konflik Papua, di mana banyak laporan mengenai penyiksaan, penembakan warga sipil, pembatasan kebebasan pers, tindakan represif lainnya, dan masih banyak isu yang belum terselesaikan. Papua menjadi salah satu contoh bagaimana pelanggaran HAM dapat muncul ketika pemerintah lebih mengedepankan pendekatan keamanan dibandingkan dialog dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat setempat. Banyak masyarakat adat yang kehilangan tanah karena proyek industri dan suara mereka sering tidak dengar. Kasus pelanggaran HAM juga dapat kita lihat dalam konflik agraria. Misalnya kasus Mesuji dan Talang Sari, di mana masyarakat berhadapan dengan perusahaan dan aparat negara dalam sengketa lahan. Tidak sedikit korban tewas atau mengalami kekerasan fisik hanya karena memperjuangkan hak atas tanah
yang sudah mereka tempati turun-temurun. Ini menunjukkan bagaimana kepentingan ekonomi seringkali mengorbankan hak masyarakat kecil dan negara belum mampu hadir sebagai pelindung utama. Dari semua peristiwa tersebut, kita dapat melihat bahwa pelanggaran HAM di Indonesia muncul karena kombinasi antara kekuasaan yang tidak terkontrol, lemahnya penegakan hukum, dan masih minimnya penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Banyak kasus berhenti pada permintaan maaf simbolis atau janji penyelesaian politik, namun tidak menyentuh pada proses hukum yang nyata. Akibatnya, luka sosial tetap terbuka dan rasa keadilan di masyarakat tidak pernah benar-benar terwujud. Mempelajari kasus-kasus ini bukan sekedar mengenang masa lalu, tetapi menjadi pengingat bahwa sebuah negara tidak akan pernah benar-benar maju jika tidak berani menyelesaikan sejarah kelamnya dengan adil dan transparan. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM adalah ujian moral, bukan hanya administratif, dan selama korban masih menunggu pengakuan dan keadilan, maka perjuangan penegakan HAM belumlah selesai. Baik, untuk penutup, pada akhirnya pembahasan mengenai hak warga negara di Indonesia bukan hanya sekedar kajian atau materi perkuliahan saja, tetapi merupakan refleksi nyata tentang bagaimana masyarakat dan kita sebagai generasi muda harus melindungi hak asasi manusia itu sendiri atau HAM itu sendiri. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Raden Satria Putra, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.